Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya yang tentunya tidak akan dapat kita hitung. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah menjadi bagian dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, juga para hadirin jemaah yang kembali lagi kita bertemu di kajian hadis Sahih Bukhari pada kesempatan sore hari ini. Adapun materi pembahasan pada sore hari ini yaitu mengenai bolehkah sholat dengan hanya sehelai selendang, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Adapun untuk rangkaian kegiatan pada kajian sore hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian atau tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dilanjutkan dengan tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dan terakhir ditutup bersama-sama. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian tausiah yang akan disampaikan atau penyampaian ilmu yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Mungkin langsung saja kepada beliau, kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bersua kembali, walaupun masih dalam Zoom dan dalam dalam YouTube ya, TVUP. Namun tentu saja ini tidak menjadi penghalang buat kita untuk terus melangsungkan kajian kita yang pada sore hari ini, kajian kita sampai kepada bab tentang wajibnya sholat menutup aurat. Sebenarnya kalimatnya begitu, seperti yang tertera di dalam layar masing-masing. Jadi kita bicara kepada bab tentang wujubus sholat, bab tentang wajibnya sholat ikhtiar, wajibnya sholat berpakaian gitu, menutup aurat gitu. Nah, jamaah sekalian, sore hari ini kita sampai kepada bab itu. Bagi mereka yang baru bergabung,
kita sampaikan selamat bergabung, dan pada bahasan kali ini kita berbicara sudah masuk pada kitab sholat, tentang kitab tentang sholat atau bab tentang sholat, yaitu pada bahasan tentang wajibnya sholat fistiab. Fistiab itu artinya wajibnya sholat berpakaian, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, Imam Bukhari sebelum melanjutkan bahasannya tentang ini, beliau mengutip firman Allah Ta'ala, ya, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, khudu, ambillah oleh kalian zinatakum, yakni perhiasan kalian, ingda kuli masjidin, pada saat masuk masjid, gitu. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Nah, jamaah sekalian, seringkali orang-orang bertanya, apakah yang dimaksud dengan ayat ini, terutama yang terkait dengan zina, gitu ya, adalah maksudnya perhiasan seperti emas dan sebagainya, atau bagaimana, begitu, ya? Dan apa yang dimaksud dengan masjid pada kata masjid pada ayat ini? Ini mungkin dua hal yang perlu kita selidiki lebih jauh, begitu. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut, tentu saja nasihat takwa harus kita tetap menjadi prioritas kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan hendaklah kalian itu dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini nasihatnya, ya. Jamaah sekalian, jadi hal yang patut harus kita perbaharui hati kita ini adalah untuk senantiasa tempat bersemayamnya keimanan, begitu. Karena hati ini tempat bersemayam dua hal dalam hati kita ini, ada keimanan, ada kekufuran, begitu. Sebagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi Allah ilhamkan memang kepada diri kita ini, pada hati kita ini, dua sifat yang bertolak belakang, yakni fujur dan takwa. Nah, persoalannya, kalau si fujur itu menjadikan singgasana, menjadikan hati kita ini sebagai singgasananya, maka jelas tidak ada keinginan sedikit pun untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, kenapa? Karena yang bersemayam dalam hati kita sebagai istananya adalah kefujuran, yakni kedurhakaan. Tetapi apabila yang bersemayam dalam hati kita ini, dalam singgasana ini adalah ketakwaan, maka jelas ketakwaan menjadi penyulut, pengendali daripada langkah kaki kita, begitu. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, supaya kita ini senantiasa ada dalam keimanan, ya, sebagaimana ayat disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, adalah maksudnya orang-orang yang beriman itu hendaklah senantiasa memprioritaskan ketakwaan itu, memprioritaskan ketakwaan tadi, agar menjadikan hati kita ini senantiasa menjadi singgasananya, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu,
kemudian sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada. Kemudian tentu saja adik-adik mahasiswa yang mungkin ada juga pelajar yang Bapak cintai, ya. Kembali kepada bahasan kita, yaitu surat Al-A'raf ayat 31. Begitu. Allah berfirman, khudhu, ya. Allah berfirman, khudhu zinatakum. Ambillah oleh kalian itu perhiasan kalian. Kapan perhiasan kalian itu harus dipakai maksudnya? Yaitu ingda kulli masjidin, pada saat masuk masjid, begitu. Nah, jamaah sekalian, zinah itu adalah perhiasan. Tetapi perhiasan yang dimaksud adalah pakaian dan seperangkatnya. Nah, pakaian dan seperangkatnya, begitu. Nah, ini artinya terkait dengan budaya masing-masing di antara kita. Budaya masing-masing di antara kita sebagai muslim, kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang barat misalnya, ataupun siapapun kita, bahkan secara skup nasional, pakaian kita ini berbeda-beda, begitu kan? Berbeda-beda. Nah, Al-Quran itu tidak menafikan keperbedaan itu, begitu ya. Khudhu, ambillah oleh kalian atau pakailah oleh kalian zinatakum, perhiasan kalian. Nah, kalau orang Arab tentu pakaiannya ada gamis, kemudian ada ikat kepala, nah begitu ya, dan sebagainya. Kalau orang Indonesia, nah ada peci, ada baju koko misal, dan sebagainya. Maka pakaian itulah yang harus dipakai ingda kulli masjidin, pada saat kita masuk masjid, ya. Nah, jamaah sekalian, kalimat masjid pun juga yang dimaksud adalah bukan masjid dalam pengertian masjid, begitu. Tetapi masjid yang dimaksud di sini adalah tempat sujud, gitu. Kembali kepada makna dasarnya itu tempat sujud. Nah, jadi artinya begini, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, artinya pakailah oleh kalian pakaian yang baik-baik, sesuai dengan budaya dan keberagamannya pada saat kita sholat. Begitu terjemahannya. Nah, jadi masjid di sini pengertiannya umum, luas, bukan berarti masjid hanya dalam pengertian bangunan, tetapi masjid dalam pengertian tempat sholat, gitu ya. Nah, jadi masjid di sini kan tempat sujud, sajadah yasjidu, ya, masjid ya, tempat sujud, gitu. Nah, itu yang pertama, jamaah sekalian, ya. Yang kedua, Imam Bukhari juga mengutip ini ada perkataan, ya. Kata Imam Bukhari, waman sholat, ada orang yang sholat, ya, ada orang yang sholat. Sholatnya itu adalah multahifan, berselubung, fi thawbin wahid, dalam selembar kain. Nah, begitu kata Imam Bukhari. Jadi di zaman Nabi itu ada orang yang sholat hanya dengan pakaiannya sesuatu yang menyelubungi badannya, gitu. Nah, apa boleh? Nah, ini pertanyaannya. Tentu dibolehkan berdasarkan analisa-analisa yang berikutnya. Memang di sini Imam Bukhari tidak menyebut sanad dan rawinya, tetapi kalau kita teliti lebih jauh, banyak hadis-hadis yang dikeluarkan oleh para imam, oleh Imam Ahmad dan sebagainya, terkait dengan orang yang sholat dengan pakaian yang berselubung kepadanya, ya. Nah, begitu.
Ya, baik, jamaah sekalian. Wa yuzkaru an Salamah bin Al-Aqaw. Nah, ini ya. Ini ada apa? Disebutkan dari Salamah bin Al-Aqwa, ya, seorang sahabiah ya, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Anna Nabi, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yazuruhu, hendaklah dia memberikan kancing pada pakaiannya itu, walau bisyaukatin, walaupun hanya dengan sepotong duri. Nah, begitu. Jadi kata Rasulullah dengan rawinya seorang sahabiah yaitu Salamah bin Al-Aqwa, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yazuruhu, ya, hendaklah memberikan kancing kepada pakaiannya, walau bisyaukatin, walaupun dengan sebuah duri, begitu. Ya. Nah, itu jamaah sekalian. Berarti apa namanya? Kenapa begitu? Kenapa Rasulullah itu apa namanya? Memerintahkan agar kita ini sholat dengan menyatukan atau dengan menutup bagian-bagian yang terbuka itu dengan diberikan kancing, walaupun dengan sepotong duri. Tentu saja ini kaitannya dengan masalah menutup aurat, begitu. Nah, tetapi di sini Imam Bukhari mengatakan, jemaah sekalian, fi isnadihi, adapun isnadnya hadis tersebut, ya, yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa harus memerintahkan untuk memberikan kancing sekalipun hanya dengan duri tadi, itu isnadnya ternyata isnad itu pencarian sanad itu nazar, artinya dipersoalkan, ya, isnadnya dipersoalkan, gitu. Nah, tetapi jamaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis lain, salah satunya adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah Nabi untuk memberikan kancing dengan duri tadi, itu ada yang sahih, begitu. Hanya Imam Bukhari di sini mengatakan isnaduhi nazar. Nazar itu artinya masih diperselisihkan, begitu ya. Baik jamaah sekalian, berikutnya waman sholat, dan ada orang yang sholat istaubi dalam kain alladzi yang yujami'u fihi. Nah, jadi ini kaitannya dengan suami istri, ya, atau kaitannya dengan dengan kita yang belum nikah, kita yang belum nikah, apakah boleh kita sholat dengan pakaian? Kalau dalam perkataan di sini, orang yang sholat dengan pakaian ketika dia itu menggauli istrinya, dia menggunakan pakaian dia sholat dengan menggunakan pakaian tadi, ya, boleh saja, kata Rasulullah, ya, malam yaro, sepanjang dia tidak melihat adanya najis, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, itu ya, nggak apa-apa kita sholat dengan pakaian yang seperti itu. Nah, atau yang mimpi basah, begitu ya, mimpi basah, kemudian kita sholat dengan pakaian dari yang mimpi basah tadi, ya, gitu. Nah, jamaah sekalian, wa amarun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan an la yatufa, untuk tidak tawaf bil bait, di Baitullah, uryanun, dalam keadaan bertelanjang. Nah, jadi jamaah sekalian, seperti yang kita ketahui, keadaan ekonomi pada zaman Nabi itu kan sangat mengkhawatirkan, ya,
keadaan ekonominya, kemudian daya beli masyarakat juga kurang begitu ya. Nah, jadi keadaan kondisi seperti itu boleh saja kita sholat dengan selendang, tentu asal menutup aurat, ya asal bisa menutup aurat. Kemudian dikancingkan agar tidak terlihat auratnya, dikancingkan, diberi kancing pakaian tadi, walaupun dari duri kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, wa amaru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an la yatufa bil bait uryanun. Di Nabi SAW memerintahkan agar seseorang itu tidak tawaf di Baitullah uryanan dalam keadaan bertelanjang begitu. Baik, ya, bahwa ini apa namanya zinah di sini adalah perhiasan. Perhiasan itu adalah pakaian seperangkat apa yang nempel padanya, ya. Nah, begitu. Kemudian masjidin pada ayat ini surat Al-A'raf ayat 31 itu bukan masjid dalam pengertian bangunan masjid, tetapi setiap yang dipakai untuk sholat itu namanya masjid. Nah, jadi masjid apa saja, apakah dia musola, apakah dia tanah lapang, terlebih itu masjid besar, maka kita kalau kita masuk ke masjid itu harus berpakaian, harus mengenakan pakaian, gitu ya. Nah, begitu, jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, kita masuk sekarang kepada hadisnya, ya. Ini hadisnya nomor 351. Nah ya, jamaah sekalian bisa melihatnya. Hadis nomor 351. Ya. Bagi jamaah sekalian yang ada kitabnya, silakan dibuka kitab Kitabus Shalah ya. Masih jilid pertama, nomor hadis 351 begitu. Bagi mereka yang hanya mencukupkan dari file yang ada, silakan dibolehkan. Nanti bisa dibagikan juga materi ini begitu. Atau karena kajian kita terus berlangsung ya, insyaallah entah sampai kapan ya, sepanjang Allah memberikan kesempatan kepada kita. Nah, jadi jamaah boleh membelinya atau mendownload dari internet ya, kitab Sahih Bukhari-nya. Gitu. Silakan dibuka nomor hadis 351 bab Kitabus Shalah ya, Kitabus Shalah. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Ya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Musa bin Ismail. Nah, begitu. Nah, jadi ini kalau kita ingin tahu hadis itu seperti itu, ya. Seperti itu, ada haddatsananya, ada yang lain-lainnya, nanti ada akhbaronanya dan yang lain-lainnya. Kenapa ada begitu? Nah, ini bagi mereka yang baru bergabung, selamat bergabung, ya. Jadi memang beda antara Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu adalah detail-detailnya daripada Al-Quran, begitu ya, detail-detailnya daripada Al-Quran, mengatur masalah cara sholat, mengatur cara dan lain sebagainya, begitu. Nah, jamaah sekalian, Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa Musa bin Ismail. Musa bin Ismail. Nah kemudian qala berkata itu Musa bin Ismail, katanya, Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yazid bin Ibrahim. Yazid bin Ibrahim. Nah, Yazid bin Ibrahim itu mendapatkan hadis dari Muhammad.
An Muhammadin dari Muhammad. Muhammad mendapatkannya an Ummi Atiyah dari Ummu Atiyah. Nah, qalat Ummu Atiyah berkata begini, umirna, kami ini pernah diperintahkan oleh Rasulullah an nukhrija untuk mengeluarkan al-haido, wanita-wanita haid, yaumal idain, pada saat hari raya dua Id, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, jadi para wanita di zaman Nabi itu semua diperintahkan untuk keluar ke tanah lapang untuk menyaksikan orang-orang yang sholat, ya, entah sholat Idul Adha atau Idul Fitri, begitu, ya. Tetapi jamaah sekalian, tentunya para wanita yang keluar, wanita haid yang keluar itu diharapkan oleh Rasulullah itu menyaksikan jamaah atau kaum muslimin, menyaksikan jamaah kaum muslimin, watahum, dan mendoakan mereka. Nah, begitu ya, dan mendoakan mereka. Nah, jamaah sekalian, di sini jelas ya bahwa para sahabiah itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar, ya, sekalipun mereka itu haid, semuanya keluar untuk menyaksikan perhelatan daripada dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, begitu ya. Nah, fayash wadawatil khudum, dan dan yang harus keluar itu mereka yang memiliki kain penutup, ya. Fayashhadna, supaya mereka bisa menyaksikan jamaah atau muslimin, jamaah kaum muslimin, wadakwatahum, dan supaya bisa mendoakan mereka. Nah, jadi dibolehkan wanita haid ikut sholat ke lapang, ya, ikut sholat ke lapang untuk supaya apa? Untuk supaya bisa melihat kebesaran Allah dengan Idul Adha dan Idul Fitrinya, dan untuk bisa menyaksikan kebesaran Allah dan bersilaturahmi dengan kaum muslimin lainnya, ya. Tetapi dengan catatan wayak tazil, ya, supaya menjauhi diri siapa al-haid an musholahunna, di tiap-tiap musolanya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kami ini para sahabat diperintahkan untuk mengeluarkan semua wanita, ya, untuk mendapatkan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, tentu saja walaupun mereka itu ada di area kita, di area tempat sholat tadi, ya, kondisi dia itu kan tengah junub, perempuan tadi tengah junub. Jadi kewajibannya hanya sebatas menyaksikan dari tempat yang relatif jauh, begitu ya. Makanya dikatakan di sini wayak tazilul haidu, dan hendaklah orang yang haid itu memisahkan diri an musallahunna, dari musola tempat sholat. Nah, di sini jamaah sekalian, jadi masjid itu kan kita artikan tadi bukan hanya tidak diartikan sebagai bangunan saja, tapi masjid itu adalah tempat sujud, kembali kepada makna dasarnya, begitu. Nah, oleh karena itu para wanita yang haid itu tidak mengapa, ya, ke tanah lapang tadi menyaksikan perhelatan Idul Adha dan Idul Fitri, tetapi mereka harus menjauhi tempat sholatnya langsung, tempat sholat para wanita tadi, gitu, ya. Nah, qalat imra'atun, kita lanjut. Qalat imra'atun,
Nah, seorang perempuan berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana, salah satu dari kami itu laisalaha jilbabun, tidak punya jilbab. Bagaimana ucapan Nabi? Nabi berkata, litul bisaha, agar seorang perempuan itu mengenakan kepadanya, ya, agar si wanita haid tadi kalaupun tidak punya jilbab, agar dia mengenakan jilbab dari temannya. Begitu maksudnya ya. Nah, kemudian qala Abdullah, sekarang Abdullah bin Roja berkata, apa katanya? Hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Imron. Kemudian hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa? Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ya, hadatsana, kemudian telah menceritakan kepada kami siapa? Ummu Atiyah. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada, Nabi bersabda seperti yang kita baca ini. Nah, itu jamaah sekalian kajian kita hari ini. Coba kita masuk ke penjelasan hadis ya, penjelasan hadis. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah mengulang materi minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, karena kemarin kita berhalangan. Jadi mengulang materi yang lalu tentang sholat itu, sholat yang diperintahkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj itu adalah 2 rakaat, begitu ya. Nah, menjadi sempurna menjadi 4 rakaat bagi duhur dan asar itu kalau dia dalam keadaan mukim di tempat, tidak bepergian. Tapi kalau di tempat atau bepergian, tentu saja Allah mewajibkan kepada kita untuk sholat 2 rakaat kalau dalam kondisi bepergian. Kecuali kalau kita dalam keadaan di rumah, begitu ya, lagi sakit lagi, kita dalam keadaan di rumah, kemudian istri kita atau siapapun teman-teman kita yang di rumah itu lagi sakit, ya. Nah, maka karena kita di rumah, maka sholat itu tidak 2 rakaat tetapi 4 rakaat. Begitu ya. Ini bahasan kita minggu yang lalu. Jamaah boleh untuk bertanya kembali sekitar apa yang sudah kita bahas, gitu ya. Atau yang sedang kita bahas. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita ingatkan kemarin ada pertanyaan dari salah satu dari, kalau tak salah, dari Pak Guru ya, dari Pak Guru tentang pertanyaan tentang duduk tawaruk dalam sholat 2 rakaat, begitu. Tentang duduk tawaruk dalam sholat 2 rakaat, gitu. Jadi apakah sholat 2 rakaat itu duduknya duduk akhir, maksudnya duduk akhirnya tawaruk, atau iftiros, nah begitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Ini ada Pak Faisal ya, yang kemarin kita bahas Pak Faisal ya. Nah, jadi duduknya sebaiknya duduk yang tawaruk, duduk akhir ya, Pak Faisal ya, duduk akhir. Nah, jadi dengan duduk akhir ya. Nah, sebaiknya itu. Nah, sementara ada juga yang berpendapat dari madhab Hambali yang mengatakan duduknya duduk iftiros, duduk tasyahud awal, begitu. Nah, tetapi tentu ala kulli hal ini karena tidak ada nas langsung yang berbicara tentang ini, akhirnya ulama berbeda pendapat, gitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada bahasan kita, silakan mau mengambil yang mana, begitu. Tetapi
untuk saya sendiri, jamaah sekalian, adalah mengambil duduk tawaruk dalam 2 rakaat tadi, gitu ya. Kalau duduk sholat sunat 2 rakaat itu duduknya duduk tawaruk, tidak iftiros. Tetapi bagi jamaah yang mengambil iftiros, silakan, gitu. Kenapa? Karena dua pendapat tadi adalah hasil ijtihad para imam, ya, karena tidak ada hadis yang terkait langsung dengan itu. Baik. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua nih, mandi lebih bersih dari wudhu. Nah, gitu ya, mandi lebih bersih dari wudhu. Sehingga hadis ini kemudian ada yang memakai, sehingga kemudian seseorang yang mandi itu tidak perlu wudhu lagi. Nah, begitu, tidak perlu lagi ya langsung sholat, karena memang dalam hadis tadi dikatakan apakah memang ada mandi yang lebih yang bisa melampaui. Ternyata hadis tadi berkaitan dengan mandi wajib, begitu, berkaitan dengan mandi wajib, gitu ya. Jadi tentu saja seperti yang telah disampaikan, mandi itu tidak otomatis menjadi suci dan dia bisa sholat, begitu ya, tidak otomatis begitu. Setelah kita mandi biasa, maksudnya mandi biasa, ya wudhu dulu. Setelah mandi baru berwudhu, maka jadilah kita ini suci dan bisa sholat. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi mandi yang, kalaupun ada hadis yang bicara tentang itu, bahwa mandi itu lebih bersih dari wudhu, itu maksudnya mandi yang dimaksudlah mandi wajib, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, bersih dengan suci beda. Nah, seperti yang sudah disampaikan, bersih dengan suci itu beda. Setiap yang suci berarti bersih, tetapi tidak setiap yang bersih itu suci. Nah, begitu. Nah, oleh ini jadi jawaban buat kita yang mencemooh ya. Ada yang mencemooh, kenapa nih? Biasanya dari nonis ya. Kenapa kok kentut tiba-tiba yang dibersihkan itu anggota wudhu, bukan duburnya, nah gitu kan. Nah, karena kentut itu menyebabkan kita tidak suci, begitu, atau hadas istilahnya. Maka supaya kita suci, maka untuk mensucikan hadas itu adalah apa? Untuk mensucikan hadas itu adalah wudhu. Nah, begitu. Atau kalau junub, mandi wajib. Atau kalau head, setelah selesai headnya, mandi wajib. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi ini kita dengan kaidah bahwa bersih itu tidak, setiap yang suci itu adalah bersih, tetapi tidak setiap yang bersih itu suci. Maka para wanita yang tengah head, ini kan ada pendapat ya, ada pendapat katanya ini kan sekarang sudah musim pembalut nih ya, bisalah masuk ke masjid gitu kan. Nah kan dikhawatirkan tercecer darahnya. Sekarang kalau sudah ada pembalut yang rapi gitu, bolehlah kita masuk ke masjid. Betul, dengan pembalut itu lebih rapi, lebih bersih, tetapi kan tidak suci. Nah itu masalah, tidak suci. Jangankan orang yang head, orang yang junub pun sebelum dia suci tidak boleh masuk masjid. Nah, begitu ya. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, jadi kembali lagi kepada hadis tadi, mandi yang kalaupun ada hadis bahwa mandi itu lebih bersih dari wudhu, maka mandi yang dimaksud itulah mandi wajib, bukan mandi biasa. Nah, begitu. Nah, kemudian kembali lagi pada hadis pada surat Al-A'raf di atas ya, bahwa pakaian yang ayat tadi menyatakan khudzu zinatahum itu ya, pakailah pakaianmu ketika
masuk ke masjid, maka zinah di sini adalah pakaian, di sini adalah perhiasan, di sini adalah pakaian dan seperangkatnya. Ya kalau kita orang Indonesia ada peci, kemudian ada pakaian biasa, ya, yang bukan gamis, ya. Kalau orang Arab ada tutup kepala, ada gamis. Nah itu yang disebut dengan zinah di sana. Gitu ya. Zinah di sini adalah pakaian dalam sudut tinjau yang beragam sesuai dengan budaya masing-masing. Yang penting menutup aurat, intinya begitu. Nah yang kedua, masjid, indakuli masjid. Masjid di sini pengertiannya adalah umum, tempat sujud, bukan masjid dalam pengertian bangunan. Begitu. Jadi artinya orang-orang yang kalau pergi ke tanah lapang untuk melakukan sholat idain, 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha, maka tempat sholat itu adalah dikatakan masjid. Begitu. Sekalipun itu tanah lapang. Karena itu Rasulullah dalam hadisnya itu dalam sunnahnya selalu kalau pergi ke tempat sholat, masjid dalam pengertian tanah lapang, untuk melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itu selalu menggunakan pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Begitu. Pakaian yang terbaik yang dimilikinya. Begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Ya. Nah, kemudian pakaian yang indah yang dimaksud bukanlah tentu saja zinah atau perhiasan tadi atau pakaian yang indah tadi. Kalau melihat sunnah Rasul itu selalu dipakai pada 2 hari raya Id saja. Sementara yang biasa-biasa ya yang penting bersih dari najis. Begitu jamaah sekalian bahasan kita hari ini. Khawatir habis waktunya, kita kembangkan lewat diskusi kita. Ya sebelum ya silakan pada Ega. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi penyampaian ilmu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MPG telah selesai. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak ya sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MPG. Semoga senantiasa menjadi pahala jariah untuk beliau. Amin. Allahumma amin. Senantiasa menjadi pahala kebaikan bagi kita semua yang menyimak dan mendengarkan. Baik, untuk itu kita lanjut saja kepada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oleh karena itu, silakan kepada Akang Teteh, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Baik, alhamdulillah ini sudah ada Bapak Faisal Faza yang raise hand. Mungkin langsung saja kepada Bapak Faisal Faza, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih Kang Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Pak Kiai Elan yang telah memberikan materi pada hari ini. Tak henti-hentinya selalu saya doakan mudah-mudahan Pangersa Kiai Elan selalu sehat, selalu berkah, selalu mendapatkan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga Allahumma bisa amin. terus berdakwah, memberikan terbiyatul Islamiyah, pendidikan Islam kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Kiai izin bertanya, ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada sore hari ini karena begitu luar biasa ya pada hari ini pembahasannya bab mengenai sholat dengan selendang gitu kan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah boleh sholat mengenakan pakaian yang ramai gitu, pakaian yang ramai. Contoh, kan saya itu pecinta batik ya Pak Kiai ya.
suka banget dengan pakaian batik. Kalau dilihat pakaian batik itu kan ramai ya, corak-coraknya banyak, ada yang burung, ada yang salur, ada yang bunga, dan lain sebagainya. Apakah boleh menggunakan pakaian tersebut? Karena kalau dilihat pakaian itu kan pakaian ramai gitu kan. Sehingga saya pernah berdebat dengan seseorang mengenai pakaian ramai gitu ya. Pakaian yang bergambar, pakaian yang bernyawa. Bahkan ada salah satu sekte yang mengatakan kita itu tidak boleh pakai baju-baju yang kalau misalkan di baju batik kita itu ada gambar burung, hewan yang bernyawa itu katanya nggak boleh gitu kan. Nah itu ya. Yang kedua, eh, saya pernah berkumpul bersama teman-teman, tetapi ada salah satu teman laki-laki saya yang hendak sholat. Nah, saat itu ada teman perempuan saya yang ingin ikut sholat berjamaah bareng-bareng gitu ya. Apakah langsung teman saya yang laki-laki menolaknya? Nggak boleh katanya sholat berjamaah bersama bukan yang mahram katanya gitu. Itu Pak Kiai. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu saya ingin bertanya mengenai orang yang isbal atau musbil gitu. Sholat itu boleh enggak? Kita misalkan memakai celana katun. Celana katun kita menutupi mata kaki. Ada yang mengatakan itu tidak boleh katanya karena dianggap angkuh, dan ada juga yang mengatakan boleh. Yang tidak boleh eh, gombrang atau yang tidak boleh menutupi mata kaki itu bahkan ada yang berkata berupa kain, berupa jubah, berupa sarung gitu. Itu tidak boleh eh, tidak boleh ke bawah. Kalau celana tidak apa-apa karena celana itu sudah berbentuk celana, bukan berbentuk lagi kain langsung atau terusan seperti sarung ataupun gamis. Itu Pak Kiai yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Faisal Faza. Jadi tadi ada 3 pertanyaan Bapak. Mungkin saya bacakan kembali satu persatu saja ya Bapak ya. Baik, untuk yang pertama Bapak yang saya simak itu, apakah boleh gitu Pak sholat mengenakan pakaian yang ramai, contohnya seperti batik. Mungkin langsung saja kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumerna MAG, saya persilakan. Baik, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Pak Guru yang sudah menghantarkan bahasan kita kepada yang lebih jauh lagi. Jamaah sekalian, seperti tadi dikatakan, khudhu zinatakum, perhiasan ya. Jadi perhiasan yang dimaksud itu adalah pakaian seperangkat aksesoris yang terkait dengannya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau pakaian itu bergambar, ramai, batik dan sebagainya, apakah dibolehkan? Tidak. Ya, sepanjang zinah itu atau perhiasan itu tidak mengganggu kekondusifan kita dan teman-teman yang lainnya yang di sekitar kita, ya tidak mengapa. Dalam pengertian pakaian kita ini ramai, batik atau kotak-kotak dan lain sebagainya. Nah, tidak mengapa. Nah, tetapi kalau sudah sifatnya mengganggu kekondusifan jamaah dalam sholat, misal ada bacaan di pakaian kita, bacaan apa begitu ya, sehingga orang-orang terbelalak melihat punggung kita yang ada tulisan di belakangnya itu ya. Nah itu yang tidak boleh ya. Nah jadi kenapa? Sebab kita dengan pakaian kita ini memberikan andil di mana sholat jamaah ini tidak kondusif karena orang-orang melihat tulisan yang ada di punggung kita. Nah, ya begitu. Nah, jadi dibolehkan kita mengenakan pakaian yang ramai karena kalimat zinatakum itu yang namanya perhiasan itu pakaian dengan seperangkat yang ada yang terkait dengannya, begitu. Nah, ini jadi di sini dikembalikan kepada masalah budaya masing-masing bangsa dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, jadi ini kitanya harus bisa melihat ramainya pakaian kita ini bisa menyebabkan
tidak bisa, apakah mengganggu kekondusifan jamaah sekitar kita, atau bahkan menyebabkan dengan pakaian kita ini kehusuan jamaah menjadi kacau gara-gara melihat pakaian kita, begitu ya. Nah, oleh karena itu yang jadi persoalannya. Nah, kalau kemudian gambar-gambar yang bernyawa, memang itu ada hadisnya. Tidak boleh kita ini menggambar atau mengenakan pakaian dengan ada gambar-gambar yang bernyawa, ya, yang bernyawa. Kecuali kalau itu disamarkan. Kalau itu disamarkan. Nah, seperti begitu. Nah, tetapi tentu saja ketidakbolehan ini juga sifatnya kondisional. Begitu ya, kondisional dalam pengertian kalau dibutuhkan, ya. Kalau kita menggambar itu dibutuhkan untuk belajar, untuk mengajari organ tubuh, kita bergambar manusia, tentu saja itu dibolehkan, ya. Tetapi kalau pakaian-pakaian yang ya misal ada wanita cantik, ya gambarnya begitu ya, ada burung-burung, tetapi kan burung-burungnya abstrak begitu, ya tidak jelas, hanya sebuah batik saja, begitu ya. Artinya tidak menyebabkan kekondusifan jamaah itu kacau, boleh-boleh saja, begitu ya. Artinya nuansa ramainya adalah nuansa ramai yang biasa, yang tidak mengganggu, itu dibolehkan, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan zinatak. Jadi kitanya yang harus hati-hati memilih dan memilah pakaian itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa, Ega? Lupa. Baik, Bapak. Selanjutnya izinkan membacakan pertanyaan yang kedua. Jadi yang saya simak itu terkait dengan sholat berjamaah dengan yang mahram dan yang bukan mahram gitu. Oh ya, betul. Ya. Nah, tentu tidak demikian, gitu ya. Nah, kalau sholat berjamaah ya namanya berjamaah, ya ada laki ada perempuan. Di zaman Nabi pun juga para wanita itu juga tidak dilarang oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah di masjid. Tentu saja mereka bukan mahramnya, begitu. Yang penting itu atau ada batas pemisah antara laki dan perempuan. Yang penting itu tidak ikhtilat. Ikhtilat itu tidak campur baur, gitu ya. Ada batas pemisah mana laki-laki, mana perempuan, begitu. Demikian, Ega. Ya, baik. Berikutnya. Pertanyaan terakhir dari Bapak Faisal Faza, Bapak, yaitu bolehkah sholat memakai celana katun yang menutupi mata kaki? Gitu. Oh ya, baik. Ya. Nah, ini jamaah sekalian memang jadi masalah polemik yang rasanya ini perdebatan yang terulang kembali. Ya, perdebatan yang terulang kembali, ya. Dulu itu yang jadi persoalan sekitar tahun 80-an lah ya. 80 dan 90-an yang jadi persoalan itu, bahkan sebagian kita itu kalau bicara tentang kunut tidak kunut, ada yang bawa golok dan sebagainya, begitu ya. Dan dulu begitu. Nah, sekarang masalah kunut dan tidak kunut itu sudah mulai reda. Orang-orang sudah paham dengan keperbedaan itu. Nah, sekarang malah yang sejajar dengan itu, tetapi dalam hal yang lain adalah masalah isbal tadi. Masalah apakah laki-laki itu baik pakaiannya itu sampai pertengahan betis atau menjulur menutupi mata kaki. Demikian juga dalam sholat, begitu. Nah, ini jadi perdebatan panjang, begitu ya. Nah, jadi seperti zaman dulu soal kunut dan tidak kunut. Padahal kalau kita menelaah lebih jauh, ya. Nah, di zaman Nabi itu walaupun Nabi sendiri memerintahkan, bahkan mengancam, ya, bahkan mengancam orang yang isbal itu dengan neraka,
karena angkuhnya. Nah, catatan karena angkuhnya tadi. Ya kalau tidak angkuh, ya tidak mengapa. Seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat besar Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar itu pakaiannya juga ke bawah, menutup mata kakinya. Umar demikian. Bahkan Umar itu dikatakan sebagai dengan pakaiannya yang isbal, oleh Rasulullah SAW dikatakan ahli ilmu. Dengan pakaian seperti itu, dengan pakaiannya isbal itu sebagai ahli ilmu, begitu. Nah, artinya jamaah sekalian, kita harus mengambil dari berbagai hadis untuk supaya hukum itu bisa kita ambil secara utuh begitu. Jangan mengambil dari satu hadis, gitu, tapi secara utuh mengambilnya, begitu. Nah, oleh karena itu soal isbal dan tidak isbal itu terkait dengan masalah sombong ataukah tidak seseorang. Kalau memang tidak sombong, kenapa tidak berpakaian isbal? Begitu. Toh dengan berpakaian isbal seperti itu, Umar saja dikatakan sebagai ahli ilmu. Begitu. Umar saja dikatakan sebagai ahli ilmu. Demikian juga Abu Bakar yang terus melorot gitu ya pakaiannya gitu ya. Nah, gitu jamaah sekalian. Jadi tentu saja soal pakaian itu tidak perlu jadi polemik. Silahkan mau isbal boleh, mau tidak isbal juga tidak apa-apa. Karena memang Rasulullah itu hanya melihat sisi angkuh tidaknya. Kalau seseorang itu sombong, nah zaman dulu kesombongan itu salah satu dicirikan dengan pakaian yang menjulur ke bawah, begitu ya. Nah, kondisi ekonomi pada zaman Nabi, para hadirin sekalian, itu boleh dikatakan sangat morat-marit. Ya, ada jamaah yang hari ini ikut berjamaah, esoknya tidak, gara-gara tidak punya pakaian. Pakaiannya satu, begitu ya. Untuk mungkin pakaian untuk pergi mencari nafkah itu, pakaian untuk sholat itu, bahkan tadi dalam bahasan kita ini dengan selembar selendang. Ada hadisnya yang terbuang nih. Hadisnya mungkin tadi lupa, ada yang terbuang. Itu Rasul itu membolehkan ya kita karena keterbatasan ekonomi saat itu, ya, sehingga orang-orang itu jangankan berpakaian mewah, berpakaian menjulur ke bawah, satu helai aja pakaian itu dibolehkan asal menutup aurat. Tetapi tentu catatan ini untuk laki untuk perempuan lain lagi, ya pakaiannya tentu saja disesuaikan dengan apakah menutup aurat atau tidak, begitu. Nah, demikian, Ega. Baik, terima kasih banyak sebelumnya setelahnya kepada Dr. Elan Suwarna MAG. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Faisal Taza. Bagaimana Bapak? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah, jazakumullah khair Pak Kiai. Sudah terjawab Kang Ega, hatur nuhun. Amin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya di sini sudah ada satu pertanyaan lagi Pak yang melalui chat. Jadi begini Pak, berdasarkan ada keterangan gitu Pak yang kalau maksudnya kalau perempuan yang haid itu tidak boleh masuk masjid ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak gitu? Kalau pengen ikut kajian masjid gitu Pak, tapi pada saat itu lagi haid gitu Pak, mungkin ada tipsnya atau seperti apa gitu? Ya, baik. Jamaah sekalian, ini pertanyaan bagus ya. Baik, perempuan yang lagi haid tidak boleh masuk masjid. Orang yang junub tidak boleh masuk masjid. Nah, jadi tadi kan ada pendapat bahwa katanya kan perempuan haid itu kan sekarang mah sudah rapi, ada pembalut, kan tidak akan tercecer darahnya.
Jadi bolehlah masuk masjid. Nah, hal seperti itu sama dengan orang yang mengatakan seorang yang junub tetapi mandinya bukan mandi wajib, mandi biasa. Sudah bersih, dua-duanya sudah relatif bersih, baik yang haid maupun yang mandi junub. Yang junub tadi dengan mandi, dengan pembalut sudah bersih, tidak akan tertutup. Tetapi ingat, dia belum suci. Nah, dia belum suci. Makanya yang haid tidak boleh masuk masjid walaupun kondisinya sudah pakai pembalut rapi dan sebagainya. Yang orang yang junub, baik laki ataupun perempuan, juga tidak boleh masuk masjid walaupun dia sudah mandi. Hanya mandinya mandi biasa, begitu, bukan mandi wajib. Karena belum suci. Nah sekarang persoalannya bagaimana kalau ikut kajian di masjid? Putri kalau ikut kajian di masjid gitu ya. Nah, kalau setting kemasyarakatan zaman Nabi tentu sangat sederhana dalam pengertian tidak ada teknologi, tidak ada apa dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, oleh karena itu para wanita itu bisa mendengarkan dari luar. Ya, mendengarkan dari luar atau melihat dari jendela, begitu. Kalau di zaman Nabi, gitu ya, zaman Nabi, gitu, dari jendela. Kalau zaman sekarang, wah sudah sangat canggih. Zaman sekarang masjid zaman sekarang, mungkin kita bisa mendengar di selasarnya, terlebih ada keras suara speakernya, begitu kan? Nah keras suara speakernya, begitu bisa. Nah, kalau di Masjid UPI, ya, di Masjid UPI kan speakernya di mana-mana, bisa mendengarkan di bawah, bisa mendengarkan di selasar. Sebab yang dimaksud dengan masjid itu adalah itunya tempat sholatnya, tempat sujudnya. Begitu. Yang disebut dengan masjid itu adalah tempat sujudnya. Begitu. Jadi kalau masjid itu 2 tingkat, misal tempat sujudnya di atas, di bawahnya perkantoran biasa DKM dan sebagainya, ya bolehlah ke sana, begitu, gitu ya. Nah, terlebih kalau masjid-masjidnya itu speakernya itu bisa terdengar di bawah, di selasar, wah, subhanallah itu sudah tidak ada persoalan lagi, begitu untuk muslimah yang haid yang ingin mendengarkan itu. Nah, jadi seperti itu, ya, alhamdulillah. Apalagi sekarang zaman terlebih zaman streaming dan lain sebagainya. Zaman teknologi ya Pak. Alhamdulillah. Iya Bapak, Masya Allah, katanya jazakallah khair Bapak Elan, saya tercerahkan katanya Pak. Alhamdulillah. Dari Putri ya. Iya Pak, dari Putri. Ya baik. Mungkin baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan pada kesempatan kali ini sudah mencapai pukul 17.04 dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Maka dari itu sesi tanya jawab pada kesempatan kajian sore hari ini saya tutup. Dilanjutkan dengan sesi closing statement dan sekaligus doa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada beliau saya persilakan. Enggak Bapak. Baik, terima kasih Ega. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian sahabat, karib kerabat, seluruhnya, dan adik-adik yang Bapak cintai, alhamdulillah. Nah, jadi berangkat daripada ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 31, zinatakum. Zinah itu artinya perhiasan. Nah, perhiasan itu maksudnya adalah pakaian dan seperangkatnya. Nah, begitu ya, pakaian dan seperangkatnya yang berbeda-beda. Tiap bangsa kita berbeda-beda. Nah, tentu saja kalau pakaian kita ini, perhiasan kita ini menyebabkan tidak kondusif, kehusuan orang-orang sekitar kita, gara-gara pakaian kita, berarti pakaian kita ini tidak syar'i. Gitu ya. Mungkin ada tulisan apa
sehingga orang-orang ingin membaca gitu ya. Kemudian atau ada gambar-gambar, terlebih ada gambar-gambar wanita cantik, gambar-gambar apa yang menarik perhatian gitu ya. Nah, berarti itu yang harus ditiadakan gitu. Nah, kalau hanya gambar-gambar bernyawa tetapi yang disamarkan tidak apa-apa. Itu seperti batik gitu ya. Karena orang sudah terbiasa dengan batik ya. Nah, kemudian ada kata masjid. Nah, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, kata masjid di sini jamaah sekalian ternyata bukan bangunan. Masjid di sini tempat sujud. Jadi tempat sujud di mana saja, entah di yang namanya masjid dalam pengertian bangunan, entah entah di lapangan tempat kita dianjurkan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kalau begitu, karena tidak ada pertanyaan terkait dengan itu, bagaimana boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid begitu di lapangan begitu? Adakah tahiyatul masjid di lapangan? Artinya kalau kita ke sholat kita ingin menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha, berarti di lapangan kan? Di lapangan. Nah, apakah kita boleh sholat tahiyatul masjid? Boleh saja. Toh masjid di sini adalah tempat sholat. Begitu. Karena ada yang menyatakan itu tidak ada sholat tahiyatul lapangan, tidak ada. Ya boleh saja. Karena masjid di sini adalah pengertiannya adalah tempat sujud, pengertian secara umum. Begitu. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, jadi setting kemasyarakatan zaman Nabi itu begitu masyarakatnya begitu sederhana, pakaiannya begitu sederhana ya. Oleh karena itu Rasulullah menetapkan yang penting menutup aurat, yang penting menutup aurat, begitu ya. Nah, walaupun hanya selembar kain, jika menutup aurat dibolehkan. Hanya kata Nabi, coba supaya tidak terbuka auratnya, diberi kancing, walaupun hanya dengan sepotong duri, begitu. Diberi kancing, walaupun hanya sepotong duri, gitu ya. Nah, tetapi hari ini kan kondisi ekonomi kita hari ini jauh lebih baik dibanding zaman Nabi. Pakaian kita sudah sangat sempurna menutup aurat, begitu ya. Janganlah berpakaian seperti itu, ya, gitu ya. Nah, begitu. Nah, seperti itu, ya. Hanya kalau kemudian kita pergi haji ke Baitullah atau umroh, tentu saja kembali lagi ke pakaian yang hanya di pakaian umroh yang diselimutkan, begitu ya. Begitu. Baik, itu jamaah sekalian, itu bahasan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak, Ega. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian acara demi acara kegiatan pada kajian sore hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Suwarna MAG. Juga tidak lupa terima kasih banyak kepada seluruh hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah hadir dan menyimak kajian sore hari ini. Juga tidak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan selama menjadi moderator pada kajian sore hari ini. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sadayana. Nuhun. Jazakumullah khair, Pak Amin, Kiai. sami-sami. Khair. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.